Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umatul Sakinantu dengan NIM 19 12 10 13 2. Saya dari kelas 5 PAID. Di sini saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan landasan pengembangan kurikulum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa landasan pengembangan kurikulum itu. Baiklah, begitu penting fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun itu harus didasarkan oleh asas-asas tertentu. Fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum adalah sebagai fondasi dalam sebuah bangunan. Landasan dalam konteks pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan asumsi atau prinsip pokok yang menjadi sadaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, di setiap kegiatan pengembangan kurikulum itu hendaknya menggunakan landasan yang kuat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, landasan yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu dimaksudkan bagaimana pentingnya keberadaan filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam interaksi tersebut, banyak persoalan-persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik, dan siapa peserta didik itu. Nah, dari sini apa isi pendidik dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut? Yang pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yaitu jawaban-jawaban dari filosofis. Dan yang kedua itu ada landasan psikologis, di mana keberadaan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksudkan adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan secara umum terdapat dari 4 unsur, yaitu tujuan, materi atau bahan, strategi pembelajaran, dan penilaian. Selanjutnya yang ketiga, ada sosial budaya. Sosial budaya itu landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan itu lahir dari, oleh, untuk masyarakat dan budaya. Selanjutnya ada landasan agama, di mana landasan agama tersebut yaitu dasar berpikir bagi landasan agama ini seperti dalam landasan filsafat, bahwa kegiatan pendidikan akan muncul persoalan-persoalan yang sangat mendasar seperti ke arah mana pendidikan harus diarahkan, siapa peserta didik itu, dan siapa sih guru itu. Di sini antara agama dan filsafat itu akan saling melengkapi dalam memberikan jawaban-jawaban tersebut. Yang kelima itu ada landasan organisatoris, di mana landasan ini berkenaan dengan masalah dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan. Selanjutnya ada pun landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini di dalam setiap pendidikan formal itu pasti sudah dipastikan akan dikelola oleh badan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, termasuk kurikulum yang digunakan. Nah, oleh sebab itu, pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mengacu pada landasan yuridis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada landasan empiris, di mana landasan empiris ini sebuah pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat sangat beragam, sehingga diperlukan sebuah kurikulum yang dilengkapi dengan kemampuan metakognisi dan kompeten untuk berpikir dan belajar, mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipasi terhadap ketidakpastian. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.